Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Selasa 17 Maret 2020, yang adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pengampunan. Sungguh kontras perlakuan seorang hamba yang kepada temannya memaksa temannya melunasi utangnya yang sedikit, hanya 100 dinar, sampai ia mencekik temannya, padahal hamba itu telah mendapat kemurahan, pengampunan dari sang raja yang menghapus utangnya begitu banyak, sebesar 10.000 talenta. Sang raja menghendaki supaya hamba itu juga mampu meneladani sikapnya yang berbelas kasih dan memberikan pengampunan yang begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini mau mengajarkan para murid untuk mengampuni tanpa batas. Ketika Petrus bertanya sampai berapa kali harus mengampuni kesalahan sesama, Yesus menjawab sampai 70 kali 7 kali. Angka yang ditunjukkan Yesus ini tidak menentukan berapa kali kita harus mengampuni, tetapi menunjukkan bahwa kita harus mengampuni banyak kali, mengampuni tanpa batas. Setiap kali sesama kita berbuat salah kepada kita harus rela untuk mengampuni. Semangat pengampunan ini menjadi bagian dari semangat kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita mengampuni karena Tuhan telah menunjukkannya kepada kita. Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka kita juga harus mengampuni dosa dan kesalahan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, membangun semangat pengampunan tidak mudah untuk kita lakukan. Perlu kerelaan dan pengorbanan yang besar dari diri kita untuk melakukannya, terutama kita terbuka selalu akan gerakan Roh Kudus
yang membimbing dan menuntun kita. Apalagi mengampuni seseorang yang telah menyakiti hati kita. Marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menggerakkan kita supaya kita juga membuka hati kita kepada sesama untuk mempunyai kerelaan untuk mengampuni kesalahan sesama, sehingga damai selalu di hati kita dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.